hari Minggu. Yang khusus di Wihara Jakarta Dhamacaka Jaya, hari Minggu memang full, penuh kegiatannya, mulai dari pagi sampai sore. Dan sebagai penutup, yang sore ini kita mengadakan puja bakti kembali. Oleh karena Dhamma itu patut untuk selalu didalami, dipelajari, maka sebisa mungkin kita belajar Dhamma sesering mungkin, ya, sebanyak mungkin. Kalau memang hari Minggu waktunya lebih luang, nah kesempatan baik datang ke wihara. Dari pagi sampai sore banyak kebajikan yang bisa dikumpulkan, dan kebajikan inilah yang menjadi pelindung bagi diri kita sendiri. Para ibu bapak saudara sekalian yang berbahagia, menurut penanggalan kalender Chinese, ya, saya tahu di sini sebagian besar itu mengikuti kebudayaan atau tradisi Tionghoa. Maka sekarang ini kita sudah masuk dalam bulan ke-8 kalender Chinese, ya, 8. Paye, ya, atau kue yang ke-8. Kalau sebelumnya bulan ke-7, ya, itu kan katanya bulan yang banyak pantangan, bulan yang banyak aturan, bulan hantu lah, apalah gitu, ya. Tapi kalau bulan 8 ini, ya, disambut dengan penuh sukacita. Katanya bulan yang baik, bulan yang bagus, bulan yang penuh berkah. Makanya banyak orang yang menikah bulan 8 ini. Coba tanya saudaranya atau temannya, ada nggak yang menikah bulan-bulan ini? Ya, banyak gitu, ya, cukup banyak. Misalnya antara bulan 8, 9, 10, 12, ya, kira begitu. Banyak sudah yang menikah. Atau mungkin ada planning, ya, boleh dari sekarang bisa disiapkan. Ini menurut tradisi, ya. Dan ya, kalau kita sedikit mempelajari tradisi-tradisi Tionghoa, maka bulan ini juga ada satu hal yang sangat menarik. Ada satu perayaan yang sangat besar, yaitu apa?
Perayaan apa? Mooncake. Nah, mooncake. Taunya kue bulan aja. Pokoknya makan kue bulan dah. Padahal sesungguhnya nama aslinya itu bukan perayaan kue bulan, tapi adalah apa? Perayaan, nah, kalau bahasa Inggrisnya itu Mid-Autumn Festival. Bahasa Mandarinnya Zhongqiujie. Apa artinya? Festival apa? Festival pertengahan musim gugur. Mungkin belum pernah ada, jarang dengar ya, apa ini pertengahan musim gugur? Ya, karena kalau di sana, di China, di Tiongkok, itu kan ada 4 musim. Salah satunya musim gugur ya. Musim gugur itu biasanya, kalau menurut tradisi adalah musimnya panen. Nah, jadi sejarah awal itu belum ada yang namanya kue bulan. Awalnya itu hanya ya panen. Mereka menyambut hari raya panen. Ya seperti orang zaman dulu kan, kalau panen kan merasa senang, merasa happy. Jadi mereka buatlah upacara, kemudian ya doa ya, sembahyang untuk dewa-dewa atas ya, berkat dan rahmat yang didapatkan pada saat panen itu. Muncullah itu ada tradisi. Tapi kemudian belakangan memang ada cerita atau legenda tentang siapa? Tentang Dewi Bulan. Bulan ini bukan minyak ya. Jadi legendanya begini, yang konon pada saat itu ada seorang pahlawan yang bernama Hoi. Dia ini ditugaskan oleh penguasa untuk memanah matahari. Ya, ini lucu lagi ya ceritanya. Namanya juga legenda ya. Kadang-kadang ya, tapi itulah yang kita dengar atau kita bisa lihat ceritanya. Saat itu disebutkan ada 10 matahari. Bisa dibayangkan betapa panasnya itu ya, 10 matahari. Satu aja matahari ini udah panas ya. Kalau di Indonesia kan panas terus panjang tahun. Matahari cuma satu, panas. Apalagi ada 10. Jadi bayangkan banyak mataharinya. Matahari yang itu loh, yang di atas itu matahari, bukan yang department store itu ya, bukan. Matahari yang di atas. Panas, jadi rakyatnya menderita karena banyak bencana, ya, keringan dan lain sebagainya. Maka Hoi ini ditugaskan untuk memanah 9 matahari. Nah, semuanya, kalau semuanya nanti gelap juga. Karena matahari juga susah, nggak bisa panen, nggak bisa apa. Jadi yang dipanah cuma 9, sisakan 1. Jadi kemudian berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Panahlah itu 9. Kemudian
Ya karena dia ini sudah berhasil ya, dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat. Nah kemudian dia diberikan hadiah oleh Raja Kayangan. Kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya bukan main. Hadiahnya adalah ramuan keabadian. Apa itu? Obat panjang umur. Jadi kalau minum itu, obat itu udah abadi terus panjang masa. Ya, tidak tua, tidak mati, tidak sakit. Ya, enak ya kalau bisa dapat obat itu. Nah, karena ini hadiah persembahan yang sangat luar biasa nilainya, maka Hoi ini tidak langsung minum obat itu. Karena dia ingat, dia punya istri di bumi. Jadi kembalilah ke bumi itu. Rencananya mau dibagi ke istrinya. Nah, tapi jadi sebenarnya ini ada dua versi cerita ya, nggak tahu juga mana yang benar. Yang pertama itu adalah disebutkan si Hoi ini dia menjadi sombong karena dia punya obat yang itu ya, obat panjang umur itu. Dia sombong, akhirnya istrinya sedih. Minumlah itu sama istrinya obatnya. Nah, maka istrinya yang jadi panjang umur, dia namanya Chang'e ya. Chang'e ini ya dia jadi dewi, maka usianya panjang, dia abadi, naik ke bulan, di dewi bulan. Itu yang pertama ya. Nah versi kedua ceritanya itu si Hoi ini dia punya murid namanya Feng. Muridnya ini ya merasa mungkin jealous ya, atau iri hati, cemburu, ingin mengambil itu hadiahnya, obatnya. Tapi diketahui oleh istrinya si Chang'e. Akhirnya Chang'e ini ya sudah dicegah gitu ya, diminumlah obatnya supaya nggak diambil oleh muridnya ini yang jahat. Sama juga endingnya itu ya. Jadi si Chang'e yang minum obatnya, dia yang naik ke bulan. Jadi dewi tinggal di sana di bulan. Nah karena si Hoi kemudian menemukan istrinya sudah tidak ada, menjadi dewi tinggal di bulan, dia menjadi sedih, kehilangan. Dan untuk mengingatnya, maka setiap bulan purnama di bulan 8 ini dia ya buat acara kecil, ya minum teh, ya makan kue, ya itu di kue bulan itu dimakan untuk mengingatkan dia terhadap istrinya. Ya siapa tahu nanti istrinya kan nanti, oh suami saya di bumi masih ingat, siapa tahu ini datang ya ketemu lagi begitu. Nah ini adalah legenda ya tentang kue bulan. Makanya kenapa bisa namanya kue bulan? Memang ada ceritanya itu tentang suami istri ini, yang istrinya itu menjadi dewi tinggal di bulan. Lalu saudara-saudara sekalian, bagaimana pandangan umat Buddha terhadap tradisi festival kue bulan ini? Namanya itu bisa festival musim gugur ya, pertengahan, atau festival kue bulan. Mooncake festival ini sama aja, sama, cuman lebih populer mungkin mooncake ya, mooncake festival, makan kue bulan. Ngomong sudah pada makan belum ini kue bulan? Sudah pesan belum? Belum pesan lah. Tadi aja banyak itu yang dana makanan kue bulan, wah banyak juga ini. Lihat-lihat, wah berapa macam.
sudah ada ternyata banyak. Nah kalau belum nanti bisa cari ya, pesan. Karena mungkin buatnya agak sulit gitu ya, sulit buatnya. Jadi biasanya orang pesan aja, pesan atau beli. Dan macam-macam ya, ininya bentuknya. Kalau yang biasa itu kan yang ini ya, bulat, ada isi telur itu yang biasa ya. Kadang-kadang ada juga yang putih gitu. Itu biasanya orang Tangerang itu suka. Ini kebudayaan beda-beda ya. Ada yang kontong, ya ada yang biji, ada yang apalah gitu ya. Jadi beda macamnya pun, modelnya pun macam-macam, banyak jenisnya. Disesuaikan dengan tempat masing-masing. Kan di Indonesia ini macam-macam, isinya juga beragam sekali. Ada yang beda ya dengan awalnya, dengan biasanya itu beda. Ada yang isinya duren ya. Nah jadi itu memang khas sekali. Nah, ini produk ya lokal, ya produk lokal. Mungkin masing-masing tempat bisa beda bentuknya, beda ukurannya ya, beda isinya. Tapi yang sama itu adalah nilai moral. Nah, apa nilai moral yang bisa diambil dari cerita tersebut? Yang pertama adalah bagaimana untuk mendapatkan sesuatu itu harus ada usaha, ada upaya yang kuat sehingga dapat berhasil. Kalau saudara ingin panjang umur, ya tentu tidak bisa hanya bermalas-malasan, kemudian tidak melakukan apa-apa, ya, hidupnya itu berantakan, tentu kan tidak mungkin. Memang ini hanya cerita, ada obat panjang umur. Tetapi sebenarnya kalau kita ingin umur kita itu panjang, ingin hidup kita itu lebih lama, maka harus berusaha. Berusaha bagaimana, Bante? Ya, pola hidupnya diatur dengan baik. Kalau hidupnya ingin lama, tapi makanannya tidak dijaga, bagaimana? Sakit-sakitan. Bagaimana usia bisa panjang kalau makanan tidak dijaga, misalnya? Atau tidurnya, istirahatnya juga tidak cukup, atau ya kehidupannya itu tidak seimbang. Misalnya kerja terus ya, pagi, siang, malam kerja, capek, ya kemudian stres, ya bagaimana bisa sehat panjang umur kalau kehidupannya tidak seimbang? Ya bagaimana juga bisa panjang umur kalau tidak melakukan kebajikan? Makanya salah satu manfaat melakukan kebajikan adalah usianya bisa panjang, ya kan? Usia panjang karena sering melakukan kebajikan. Jadi salah satu faktor yang membantu usia panjang itu adalah karma baik. Nah, makanya kenapa ada orang yang usianya bisa panjang. Ya ternyata kalau dilihat ya, kalau ada pernah tanya itu orang-orang yang usianya panjang bisa 100 tahun lebih, bisa. Pernah lihat? Pernah ketemu orang yang usianya 100 tahun lebih? Tanya, apa rahasianya bisa umurnya panjang? Ya pasti dia akan jawab, ya saya itu hidupnya sudah enjoy, ya sudah tenang, udah gak mikirin apa-apa lagi, makan happy gitu.
Banyak kan begitu, coba tanya. Dia sudah happy, temannya banyak. Maksudnya teman ini bukan yang teman sebaya, yang kadang-kadang keluarganya itu mendukung sebagai teman gitu. Atau teman-teman yang lain, sahabatnya itu ya masih dukung dia, masih perhatian sama dia. Jadi hidupnya itu sudah senang gitu. Pikirannya nggak stres ya. Orang stres itu pengaruh juga ternyata. Nah kemudian kalau kita ingin usianya panjang, nah harus menggunakan kesempatan yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Ya, ada orang divonis, bah kamu usia cuma sampai segini, gak bisa lama. Awalnya dia shock, tapi kemudian ingat, oh iya, nasihat Sang Buddha adalah yang namanya nasib itu bukan tergantung dari orang lain, tapi tergantung dari diri kita sendiri. Dan yang namanya karma itu kan selalu berubah, ya, tidak statis, ya, tapi dinamis, bisa diubah. Makanya dia berbuat baik banyak gitu ya. Ternyata hasilnya apa? Hasilnya bisa nambah umurnya. Pernah juga ada cerita itu seorang ibu, nah, dia divonis lah gitu ya, usia berapa gitu, kalau nggak salah 60 gitu. Tapi karena dia buat baik, nah, dia ini kasih izin anaknya itu jadi biku. Ya mungkin bukan dengan kebajikan-kebajikan lainnya ya. Dan ternyata bisa sampai 84. Artinya apa? Bonusnya 24 tahun. Dua putaran sio itu ya, 24 tahun dapat bonus. Karena kebajikan. Ya mungkin juga sekarang dengan menjaga pola hidup yang baik dan lain-lain gitu ya. Tapi pasti ada kebajikan di situ. Nah makanya, saudara-saudara sekalian, kalau ingin mendapatkan sesuatu apapun itu ya, panjang umur, mau bisa sehat, mau bisa ya, kaya raya, sukses, mau bisa apapun lah ya, cita-citanya bisa tercapai, harus ada usaha, harus ada upaya. Tidak hanya diam ya, bermalas-malasan, tidak akan bisa dapat. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita juga merenungkan tentang arti dari sebuah keluarga. Nah sebenarnya kan makan kue bulan itu kan sama-sama keluarga. Intinya kan begitu kan. Kalau makan kue bulan sendirian, ya kemudian juga nggak tahu ini apa maksudnya, ya itu kan biasa aja. Apa bedanya dengan makan makanan yang lain? Sebenarnya tujuannya itu kan bisa kumpul keluarga, ya, kumpul keluarga sama-sama ya kan, makan kue bulan sama-sama, kemudian bisa ya saling tukar cerita dan lain sebagainya. Itu intinya, bukan makan kuenya ini, tapi kekeluargaannya, ya kebersamaannya, itu yang paling penting. Nah makanya ini festival kue bulan bahkan ada yang mengatakan sebagai festival kedua terbesar setelah Imlek, karena itu ya kekeluargaannya itu, kebersamaannya, bukan kuenya ini yang penting. Kuenya itu ya hanya kue saja, ya dihias-hias, dibagusin begitu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita itu tahu arti dari keluarga. Ya. Nah, kalau bulan lalu kan lagi yang viral itu kan Hadi Dana ya, limpah jasa di mana. Nah, kalau sekarang ini ya kue bulan, sebenarnya itu juga ada makna keluarga di situ. Jadi bagi Anda yang punya
keluarga. Nah, ini biasanya di Tiongkok itu masih ada, mereka tuh pulang ke rumahnya, ke keluarganya, ya sama-sama gitu ya. Itu kan libur, kalau di China itu libur, kalau libur itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah itu. Makanya kalau Anda punya keluarga, ya gunakan juga kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik ya, dengan keluarga masing-masing, ya, dengan orang tua, dengan saudara, dengan anak, ya, atau dengan yang lainnya. Ya selagi masih hidup. Kadang-kadang satu keluarga itu belum tentu loh satu hari bisa makan bersama, ya kan? Tapi kalau sibuk masing-masing, wah tinggalnya satu rumah tapi belum tentu bisa ketemu itu. Apalagi makan sama-sama, belum tentu. Tapi tinggalnya satu tempat, satu rumah. Apalagi sekarang udah sibuk masing-masing, ada handphone lagi ya. Makan pun mungkin juga ada handphone masing-masing. Nggak ada gitu. Seperti zaman dulu ya, bisa having fun bersama. Padahal makan itu enaknya apa? Tahu nggak enaknya makan itu apa? Enaknya makan itu bukan makanannya, bukan makan apa ya, tapi makan dengan siapa yang enak. Ya kan? Makan dengan siapa itu yang enak, bukan makannya apa. Makan dengan siapa itu yang lebih enak. Makanya kalau kita makan, ya coba makan gitu. Betul-betul makan gitu. Ya memang yang bikin enak lagi itu ngobrolnya itu ya, ngomong-ngomongnya itu yang lebih enak makan gitu. Tapi setidaknya kalau Anda makan ya makanlah gitu bersama keluarga dengan baik. Makanya juga banyak ya sekarang ini keluarga ya kalau makan itu nggak boleh bawa HP. Bagus juga gitu. Jadi kalau makan ya makan, nggak berani. Kalau anaknya bawa HP, langsung orang tuanya itu tegur. Nggak boleh, ya simpan dulu HP-nya, makan ya makan dulu. Udah selesai makan baru main HP lah, terserah apa gitu. Nah ini juga penting. Maka menghargai waktu bersama keluarga. Nah beruntung kalau Anda keluarganya masih lengkap, orang tua masih lengkap, masih hidup, saudara masih hidup, masih lengkap semua. Ya itu sangat beruntung. Nah, banyak di luar sana keluarga mungkin atau beberapa dari kita juga keluarganya sudah tidak ada. Mungkin orang tua sudah tidak ada, saudara mungkin sudah tidak ada, ya. Bahkan anaknya juga sudah tidak ada. Ada sekarang banyak. Ya, apalagi sejak pandemi ya, wah udah nggak peduli ini orang tua, orang muda, orang kaya, orang biasa, semua kena. Bisa ya. Makanya kita sangat beruntung sekarang ini masih hidup ya, masih punya kesempatan untuk praktek dhamma, apalagi punya keluarga yang mendukung. Dan tidak ada salahnya membagikan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi sesama keluarga. Nah kalau keluarganya itu sudah mengenal Dhamma, bagus. Nah, kita tinggal kasih aja ya apa ceramah Dhamma misalnya, oh ini atau ajak ke wihara ya, karena kan wihara banyak kan sudah pada buka. Saya datang ke wihara langsung, ajak berbuat baik, ajak bakso misalnya atau pangsen dan lain-lain. Atau kalau keluarganya itu belum mengenal Dhamma, pelan-pelan kita kenalkan Dhamma. Bagaimana berarti caranya? Ini kan keluarga saya bukan Buddhis. Banyak juga itu sekarang yang saya perhatikan, khususnya di kota-kota besar ya. Mungkin suami istri salah satu bukan Buddhis. Banyak itu. Ya. Nah, yang banyak lagi adalah orang tuanya Buddhis, anaknya bukan Buddhis.
Banyak juga sekarang begitu. Ya bukannya kita mau semuanya menjadi Buddhis, ya bukan mau membudiskan juga, tapi nanti bagaimana ini nasib agama Buddha kalau umat Buddhanya lama-lama ya pindah gitu. Kan sayang, orang tuanya Buddhis, anaknya bukan Buddhis. Karena terlalu cinta ya. Sudah lah, yang penting berbuat baik, boleh. Akibatnya anak-anaknya ya karena pengaruh teman, lingkungan, dan lain-lain, ya udah, pindah. Yang merepot kalau orang tuanya meninggal. Anaknya bukan Buddhis, itu banyak kejadian. Panggil Bante, baca parita, anaknya tidak ada yang mengerti, melimpah jasa. Nah, bagaimana ini? Siapa yang membantu orang tuanya nanti kalau anaknya tidak mengerti Dhamma, tidak tahu cara berlimpah jasa? Yang kasihannya orang tuanya sendiri. Masih untung dia ingat, panggil Bante, baca parita, ya, limpah jasa. Kalau dia tidak ingat bagaimana? Nah, sebenarnya yang jadi permasalahan adalah ya hubungan tadi ya sama keluarga ini perlu sekali dibina dengan baik. Kalau bisa Buddhis ya tentu jauh lebih baik lagi. Kalau bisa semuanya Buddhis, nah, karena gampang, lebih gampang ya. Kalau sama Buddhis kan lebih gampang, lebih nyaman. Menjelaskan pun juga lebih enak. Kalau bukan Buddhis, kita jelaskan begini, wah kan beda ini. Memang beda, bagaimana disatukan? Ajarannya kan beda, agama kan banyak. Ini kan katanya begini ya, memang beda. Kayaknya susah kalau jelaskan ke yang bukan Buddhis itu susah. Kecuali dia yang cari tahu sendiri, ya itu beda memang kelihatan. Makanya di sini saudara-saudara sekalian, untuk membuat sukakula, ya, sukakula yang keluarga bahagia. Kadang-kadang saya dengar terjemahannya itu keluarga yang hitaya sukaya. Nah itu kurang tepat itu. Yang benar adalah sukakula, keluarga bahagia. Karena kalau hitaya sukaya itu artinya adalah demi kesejahteraan dan demi kebahagiaan. Ya, hitaya sukaya itu artinya. Nah, kalau kita ingin mewujudkan keluarga bahagia, sukakula, maka ya harus secara pelan-pelan mengenalkan Dhamma kepada mereka. Kalau mereka sudah mengenal Dhamma, mereka akan mendapatkan manfaat langsung dari Dhamma itu sendiri. Tidak usah kita gembar-gemborkan lagi tentang agama Buddha. Mereka pun akan mengerti dengan sendirinya. Ya, itulah maka penting juga bagi kita untuk bisa kumpul bersama keluarga. Kalau di rumah itu bisa kebaktian bersama, wah itu paling bagus. Ya, kebaktian bersama. Ya, kalau ada altar ya di rumah, altar Buddha, kebaktian bersama, wah itu bagus sekali. Ya, kalau belum bisa ya pelan-pelan kenalkan ke keluarga ya tentang agama Buddha. Nanti mereka akan tahu sedikit demi sedikit sehingga merasakan diri manfaatnya seperti apa. Ya, pasiko. Kalau sudah tahu manfaatnya, saya yakin pasti akan setia ya dengan agama Buddha. Semoga ya kita semua selalu maju dan berkembang di dalam Dhamma. Semoga semua makhluk bisa hidupnya damai dan bahagia. Sabe sata membantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Yang Mulia Bante Ratnabiro atas Dhamma Desana yang telah dipaparkan.